Beberapa hari yang lalu terjadi kerusuhan yang sangat signifikan di jantung kota Teheran di Iran, di mana ada banyak pihak yang mensabotase, ya, ada yang melakukan eh, sabotase terhadap pemerintah, ya, kemudian terhadap pengadilan dan lain sebagainya. Pokoknya Iran disusupi oleh agen-agen dari Israel, ya. Untuk apa? Untuk menghancurkan Iran dari dalam. Kemudian, ya, beberapa minggu yang lalu saya pernah mengatakan bahwa tidak lama lagi Iran akan disusupi oleh agen-agen Mossad. Kemudian pemerintah Iran akan digulingkan, ya, dan akan digantikan oleh pemerintah yang baru. Saya mengatakan seperti itu, dan kita melihat sekarang ini, ya, terjadi kerusakan-kerusakan di Iran. Ya. Siapa yang melakukan ini semuanya? Apakah Israel atau tidak? Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebenarnya kalau boleh jujur, ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi di Iran, ya, semisal kebakaran, ya, sabotase dan sebagainya, apakah itu agen-agen Mossad? Ya, jelas. Itu adalah agen-agen Mossad merusak Iran dari dalam. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran segitu lemahnya? Kenapa orang Indonesia tidak mengakui bahwa Iran itu kalah? Kenapa orang Indonesia masih halu gitu, masih berpikir bahwa yang kalah itu adalah Israel? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Sebenarnya, ya, kalau boleh jujur, ya, Iran itu semenjak beberapa tahun yang lalu, ya, sekitar 10 tahun yang lalu, sudah sangat lemah sekali. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena dipengaruhi oleh agen-agen Mossad, ya, karena dipengaruhi oleh Israel, karena dipengaruhi oleh negara lain, ya, karena dipengaruhi oleh faktor eksternal? Enggak. Sebenarnya yang paling mempengaruhi itu adalah karena faktor internal. Karena kualitas masyarakat Iran itu makin hari makin menurun. Beda dengan zamannya Persia. Zaman Persia itu, ya, Iran sangat-sangat kuat. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya paling masuk akal itu karena orang Persia itu menjadi diri mereka sendiri. Karena mereka toleransi. Sementara kalau kita perhatikan sekarang di Iran, apakah ada toleransi? Enggak ada. Apakah ada kebebasan dalam beragama? Enggak ada. Bahkan, ya, tidak menggunakan hijab sekalipun bisa dipersekusi. Jadi Iran itu sudah kehilangan jati diri, ya. Tapi biasanya, ya, warga Konoha itu biasanya mengatakan, oh, Iran itu hancur karena Amerika, Iran itu hancur karena pihak lain dan sebagainya. Ya, jangan terlalu sering menyalahkan orang lain. Indonesia itu kan biasanya seperti itu. Kalau kita misalnya nggak maju, ya, Indonesia nggak maju, oh, ini karena konspirasi Yahudi, oh, ini karena ilisionis, ya, ini karena sembilan naga dan lain sebagainya. Padahal pada intinya, ya, karena SDM kita rendah, kita nggak punya bargaining, ya, kita nggak punya nilai tawar. Apa sih nilai tawar orang Indonesia? Nggak ada. Sumber daya alam, apakah orang Indonesia atau negara Indonesia yang paling banyak sumber daya alamnya? Enggak. 10 negara di dunia ini, ya, negara yang paling kaya akan sumber daya alam bukan Indonesia, nggak masuk Indonesia. Ya, yang pertama itu kalau nggak salah Rusia, China, Amerika, ada banyak itu, ya, negara-negara. Tapi urutan sekian Indonesia tuh kalau nggak salah itu 20 besar atau 30 besar, ya. Tapi 10 besar nggak masuk, ya. Jadi cuman politisi-politisi Indonesia yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam. Nggak terlalu kaya sebenarnya. Itu cuman bisa-bisaan daripada politisi DPR, ya. Itu cuman alasan-alasan DPR aja biar mereka dipilih. Indonesia itu kaya sumber daya alam, pilihlah saya, biar saya tidak maling, ya. Padahal dia maling juga, kan. Itu cuman, ya, alasan-alasan DPR aja, ya. Bisa-bisaan politisi aja. Pada faktanya, sejujurnya Indonesia itu nggak masuk 10 besar negara sumber daya alam di dunia. Tertinggi sumber daya alam di dunia nggak masuk, ya. Kemudian kita kembali ke masalah Iran. Apa sih yang terjadi di Iran itu? Kenapa masyarakatnya begitu lemah, mudah diprovokasi, ya. Jadi teknik daripada Mossad itu untuk
merekrut agen-agen itu adalah orang Iran itu sendiri, bukan orang Israel yang capek-capek pergi ke sana. Enggak, orang Iran itu sendiri yang dibayar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Iran itu mau dibayar? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena mereka tidak setia dengan pejabatnya. Mereka mudah mengkhianati. Masyarakatnya itu tidak jujur, itu intinya. Kalau masyarakatnya setia dengan negaranya, kalau masyarakatnya itu SDM-nya tinggi, nggak mau mengkhianati pemerintahnya, dan lain sebagainya, maka mereka tidak akan mau diajak jadi agen Mossad. Kenapa mereka mau diajak agen Mossad? Ya karena mereka nggak setia. Ya, itu alasan pertama. Kemudian ada alasan lain, misalnya alasan yang paling rasional. Karena mereka nggak puas dengan pemerintahan yang sekarang ini. Karena pemerintah yang sekarang ini tidak toleransi, karena pemerintah yang sekarang ini korup misalnya, karena pemerintahan yang sekarang ini ya tidak becus misalnya, sehingga mereka mudah direkrut. Ya, ada saja orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan mereka mudah direkrut. Apakah orang Indonesia mudah direkrut? Iya, sama seperti Iran juga mudah direkrut. Orang Indonesia itu banyak kok yang nggak bangga dengan Indonesia. Ada banyak kok orang Indonesia yang nggak bangga dengan Indonesia. Kalau misalnya dihasut gitu, apakah mereka mau? Mau-mau aja. Karena apa? Karena pemerintahan kita sekarang ini kurang bagus. Ya, karena kebutuhan tidak terpenuhi. Karena SDM kita semakin hari semakin rendah. Karena data-data dipalsukan. Bahkan data-data jumlah kemiskinan di Indonesia juga dipalsukan. Dipalsukan oleh siapa? Pejabatnya. Banyak pejabat Indonesia itu yang munafik, yang tidak jujur. Jangankan masyarakatnya, pejabatnya juga banyak yang munafik. Dari mana saya tahu bahwa orang Indonesia itu banyak yang munafik? Dari penelitian. Penelitian apa? Penelitian buku Mokhtar Lubis yang berjudul Manusia Indonesia. Salah satu ciri orang Indonesia itu adalah hipokrit. Hipokrit artinya munafik. Lain di mulut, lain di bibir, lain pula yang dikerjakan. Jadi orang Indonesia itu paling mudah dihasut. Jadi mohon maaf ya, saya tidak percaya Indonesia itu merdeka karena faktor bambu runcing. Enggak. Kalau Indonesia bisa merdeka karena faktor bambu runcing, kenapa enggak dari dulu gitu? Kenapa butuh beberapa puluh tahun gitu Indonesia dijajah? Ya, tapi di Indonesia itu ya seringnya orang mengatakan bahwa Indonesia itu merdeka itu karena pemuka agama. Enggak juga. Karena ya berkat-berkat daripada para pemuka-pemuka agama di Indonesia. Jadi ini namanya klaim sepihak ya. Sebenarnya Indonesia itu merdeka karena apa? Karena Amerika lah yang memberikan kemerdekaan ke Indonesia. Indonesia itu merdeka karena Jepang dibombardir oleh Amerika. Karena Belanda digertak oleh Amerika. Dengan apa? Dengan Marshall Plan. Ya, hey Belanda, jangan ganggu lagi Indonesia. Karena kita sudah ada Marshall Plan ya. Termasuk ya Freeport yang ada di Papua. Ya kalau misalnya Anda mengatakan kenapa Freeport digadekan ke Amerika? Ya karena masyarakat kita bodoh, pejabat kita bodoh ya. Jadi karena kebodohan kita. Kenapa orang Iran mau diprovokasi? Ya diajak atau dihasut gitu jadi agen-agen Mossad. Karena mereka bodoh. Intinya karena mereka bodoh. Jadi kebodohan itu lebih berbahaya daripada kejahatan. Ya. Makanya saya bikin channel. Tujuannya apa? Tujuan saya itu bikin orang Indonesia itu pintar. Biar tahu gitu fakta yang sebenarnya. Jadi permasalahan yang ada di Iran itu bisa kita baca. Bisa kita analisis supaya tidak terjadi di Indonesia. Ya. Kalau misalnya di Indonesia terjadi seperti itu gimana? Itu yang perlu kita pelajari ya. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian ya, faktor agama juga mempengaruhi kenapa Iran hancur. Lah kok jadi agama? Bukannya agama itu tujuannya baik. Bukannya agama itu memajukan suatu bangsa. Enggak. Enggak ada saya melihatnya. Negara agama itu SDM-nya maju. Enggak ada. Coba cek data. Apakah ada negara agama itu yang bikin negara maju? Enggak ada. Enggak ada. Bagaimana dengan Dubai? Bagaimana dengan Kuwait? Bagaimana dengan Arab? Arab, Kuwait, Dubai itu bukan negara maju, tapi negara kaya. Mereka kaya karena apa? Karena sumber daya alam. Karena minyak. Coba kalau nggak ada minyak. Mereka sama aja seperti Zimbabwe dan lain sebagainya ya. Untung mereka punya minyak. Bahkan ya kalau saya perhatikan Arab sekarang ini sudah ya
perlahan-lahan berubah menjadi negara liberal saya melihatnya. Di sana sudah ada konser ya, wanita-wanita sudah bisa nyetir ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka berpikir ya. Mereka berpikir suatu saat minyak habis, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan kelaparan? Apakah kita hanya mengandalkan orang yang umroh atau datang ke Arab ya. Orang-orang yang mabuk agama pergi ke Arab, apakah mereka mengharapkan itu? Enggak. Mereka mengharapkan apa? Sumber daya manusianya. Makanya orang Arab itu semakin hari itu semakin berubah ya. Orang Arab itu seperti Indonesia ya. Mereka pengen seperti Indonesia, plural ya. Tapi orang Indonesia pengen seperti Arab, kan lucu ya. Lucu nggak sih? Orang Indonesia pengen seperti Arab. Ya, meniru budaya Arab. Sementara orang Arab pengen seperti Indonesia. Ya, sangat pluralis. Kemudian di Arab juga sudah terpecah belah ya. Ada sebagian yang mendukung Iran, ada sebagian lagi yang nggak mendukung. Tapi sebagian kecil ya, bukan sebagian besar. Ya, kalau di Indonesia kan sebagian besar mendukung Iran ya. Padahal Iran itu kan Syiah. Jadi, kenapa mereka mendukung Iran? Karena kebencian mereka terhadap, yaitu lawan Iran. Itu mereka sasar sebenarnya. Mereka peduli dengan kemanusiaan? Enggak. Karena kebencian mereka. Orang Indonesia itu ya sangat suka ya membenci, sangat suka membenci. Orang Indonesia itu membenci orang jujur ya, membenci fakta. Orang Indonesia itu membenci fakta. Kalau saya mengatakan bahwa Iran itu sudah hancur ya dari dalam, maka orang Indonesia tidak akan percaya. Israel akan kalah. Mereka akan mengatakan seperti itu. Apakah dengan mengatakan bahwa Israel akan kalah itu kenyataan? Enggak. Di Konoha itu ya cuman teriak-teriak ya. Teriak takbir. Takbir itu doang ya. Apakah mereka bisa menyaingi Israel? Enggak bisa. Harusnya kalau ya memerdekakan Palestina, kemudian membantu Iran, harusnya Indonesia itu menciptakan teknologi-teknologi yang canggih. Ya, menciptakan teknologi tandingan pada teknologi Israel. Ya, menciptakan drone-drone yang berkualitas dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk membela Palestina dan Iran. Tapi orang Indonesia itu bisanya cuma menciptakan anak ya, mencetak anak dan anak. Nggak ada. Skill kita itu nggak ada. Orang Indonesia itu ya kebanyakan belajar agama terus yang dipelajari. Saya tidak menyuruh yang nonton video ini untuk tidak belajar agama ya. Tapi kalau semua orang belajar agama, emang semua orang jadi pemuka agama? Enggak kan? Jadi di Indonesia itu orang-orang itu pengennya, anaknya pengen pemuka agama, pengen jadi pemuka agama. Pemuka agama skillnya apa? Nggak ada selain public speaking. Sementara negara-negara di luar sana itu mereka sudah mempelajari, anak-anak kecil di China misalnya sudah merakit drone ya, mereka sudah bikin teknologi dan sebagainya. Sementara di Konoha pengen belajar agama, menghafal. Justru kebanyakan menghafal, negara tidak akan maju. Ya. Kalau misalnya nih orang Indonesia itu belajar agama terus ya, maka nggak ada akan kemajuan, nggak ada. Ya, menurut saya itu ya mata pelajaran agama itu harusnya dihapuskan. Nggak guna sebenarnya. Lebih baik agama itu dipelajari di rumah gitu, di privasi gitu, daripada misalnya nih ya anak-anak disuruh belajar agama, dia nggak punya bakat di situ tapi dia maksain. Yang ada apa? Yang ada terjadi ya ormas-ormas keagamaan seperti FPI, PWI dan sebagainya. Yang ada tawuran ya, satu sama lain tawuran. Jadi ya saya perhatikan di Konoha itu ya, kecil belajar agama, gedenya tawuran antar ormas. Itu yang bisa kita banggakan, bikin anak gitu. Ya, SDM kita tuh sangat-sangat ini ya, sangat-sangat memprihatinkan. Orang Indonesia itu ya nggak nyambung ya kalau belajar tentang teknologi, sains, nggak nyambung. Orang Indonesia itu nyambung kalau ngomongin tentang halu gitu ya, ngomongin tentang hantu-hantu, tahayul dan sebagainya. Makanya kita nggak maju-maju. Kalau saya mengatakan seperti ini agak kelihatan kejam, tapi ya pada faktanya seperti itu ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.